Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Pada hari ini kita akan belajar tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan bentuk pernyataan bahwa negara Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Akan tetapi, pihak sekutu masih belum sepenuhnya keluar dari wilayah Indonesia dan masih berupaya menguasai wilayah Indonesia sebelum dibentuk susunan pemerintahan yang kuat. Sekutu berupaya menguasai beberapa kota besar di Indonesia. Upaya itu mendapat berbagai perlawanan, baik dari pemerintah Indonesia maupun dari masyarakat setempat yang ingin mempertahankan kemerdekaan. Upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pertempuran dan diplomasi atau melalui perundingan. Upaya mempertahankan kemerdekaan dengan pertempuran diantaranya terjadi di wilayah-wilayah sebagai berikut. Surabaya. Pasukan sekutu mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Malabi dengan alasan untuk melucuti tawanan perang. Namun kenyataannya, tentara sekutu melakukan penyerangan di penjara Kalisosok dan berusaha melepaskan tawanan perang Belanda. Sekutu kemudian berupaya menduduki tempat-tempat penting di Surabaya. Mereka juga memberikan perintah melalui pamflet yang disebarkan dari pesawat udara agar rakyat menyerahkan senjata yang direbut dari tentara Jepang. Rakyat tidak mematuhi perintah tersebut dan justru melakukan perlawanan sehingga terjadi pertempuran pada tanggal 27 sampai 29 Oktober 1945 dengan hasil wilayah-wilayah yang dikuasai sekutu dapat direbut kembali oleh rakyat Indonesia. Bandung. Setelah berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di kota Bandung, rakyat perlahan-lahan berupaya mengambil alih kantor pemerintahan di Bandung dari tangan sekutu. Awalnya, sekutu berhasil menguasai Bandung bagian utara setelah mendapat perlawanan dari TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang kemudian berubah nama menjadi TRI melalui ultimatum pertama yang dikeluarkan pada 21 November 1945. Pada 23 Maret 1946, sekutu mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengosongkan Bandung bagian selatan. TRI berunding bersama rakyat dan menyetujui untuk mengosongkan Bandung bagian selatan demi menghindari pertumpahan darah. Namun, mereka tidak ingin sekutu dapat menguasai Bandung bagian selatan secara utuh. Maka sebelum meninggalkan Bandung bagian selatan, TRI bersama rakyat membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Karena itulah peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Ambarawa. Pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel tiba di Semarang pada 20 Oktober 1945 dengan tujuan mengurus tawanan bekas pasukan Belanda di Semarang. Tawanan ini ternyata dibebaskan dan dipersenjatai sehingga menyebabkan rakyat marah. Akibatnya, pada 26 Oktober 1945 terjadilah pertempuran antara TKR dan sekutu di Magelang. Terjadi pertempuran sengit pada 20 November 1945 di Ambarawa karena pasukan sekutu dikirim dari Magelang ke Ambarawa dan membom desa-desa di sekitar Ambarawa. Pada 21 November 1945 datang bantuan TKR dari Yogyakarta. Mereka mengepung Ambarawa dengan menduduki desa-desa di sekitar kota tersebut. Pada 12 Desember 1945, Jenderal Sudirman memerintahkan untuk menyerang Ambarawa dari berbagai penjuru. Kemudian terjadi pertempuran sengit selama 4 hari.
dari tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Hasilnya, Indonesia berhasil memukul mundur sekutu dari Ambarawa, Manado. Pada September 1945, tentara sekutu datang ke kota Manado. Mereka memberikan larangan pengibaran bendera merah putih di Manado. Perlawanan terjadi di berbagai wilayah di Manado. Bali. Pada pertengahan November 1946, I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk melucuti persenjataan tentara sekutu yang menduduki kota Tabanan. Peristiwa ini memicu kemarahan tentara sekutu. Pada 20 November 1945, sekutu mengerahkan pasukannya untuk mengisolasi Bali dan Lombok. Akibatnya, terjadi pertempuran sengit di Margarana yang disebut Puputan Margarana. Nah, itulah upaya mempertahankan kemerdekaan dengan cara pertempuran. Sekarang kita lanjut ke cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Selain melalui jalur pertempuran, pemerintah berupaya menyelesaikan konflik dengan sekutu melalui jalur diplomasi, yaitu melalui berbagai perundingan. Jalur ini diambil untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan internasional atas kedaulatan negara Republik Indonesia. Perundingan-perundingan tersebut diantaranya sebagai berikut. Perundingan Linggajati. Perundingan ini dilangsungkan pada 10 November 1946 di Linggajati, Jawa Barat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, delegasi Belanda dipimpin oleh Profesor Willem Schermerhorn, dan sebagai penengah adalah Lord Killard dari Inggris. Hasil perundingan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura secara de facto. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai Ratu Wilhelmina. Pada 15 Juli 1947, Belanda menyatakan tidak terikat dengan hasil perundingan Linggajati dan justru melancarkan agresi militer pertama dengan melakukan penyerangan pada kota-kota besar di Jawa dan Sumatera. Agresi militer ini mendatangkan kecaman keras dari negara-negara dunia. Perundingan Renville. Setelah terjadinya agresi militer Belanda yang pertama, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang dibentuk pada 25 Agustus 1947. Komisi ini beranggotakan Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak netral. Perundingan ini dilakukan di atas kapal Amerika bernama USS Renville. Ditandatangani pada 17 Januari 1948 dengan hasil diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat. Yang kedua, Belanda bebas membentuk negara-negara federal melalui jarak pendapat. Yang ketiga, pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantong harus ditarik. Daerah kantong adalah daerah di belakang garis Van Mook. Perjanjian ini merugikan Indonesia karena semua kota-kota besar di Indonesia jatuh ke tangan Belanda. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua setelah sebelumnya menyatakan tidak lagi terikat pada hasil perundingan Renville. Belanda menyerbu lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Saat itu, ibu kota negara Indonesia berada di Yogyakarta. Perundingan Rom-Royen.
Perundingan Romroyen diambil dari nama ketua yang mewakili masing-masing negara yang berunding, yaitu Mr. Muhammad Roem dari Indonesia dan Dr. J.J. van Rooyen dari Belanda. Perundingan ini menghasilkan perjanjian Roem-Royen yang ditandatangani pada 7 Mei 1949 dengan hasil diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia menghentikan perang gerilya. Yang kedua, Belanda menghentikan aksi militer dan membebaskan tahanan politik. Yang ketiga, pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Yang keempat, kedua negara turut serta dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat. Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia diadakan untuk menyatukan pandangan politik dalam upaya menghadapi Belanda di Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta. Dan tahap kedua pada 31 Juli sampai 3 Agustus 1949 di Jakarta. Hasil dari konferensi ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS merupakan angkatan perang nasional. Yang kedua, TNI merupakan kekuatan inti APRIS. Yang ketiga, pertahanan negara akan menjadi tugas dan hak pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda dan mencapai kesepakatan pada 2 November 1949 dengan hasil diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Penyelesaian Irian Barat akan ditunda selama 1 tahun. Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Indonesia akan membayar utang-utang Belanda sejak 1942. Hasil dari KMB menunjukkan adanya penyerahan kedaulatan kepada pemerintahan Indonesia. Penandatanganan naskah kedaulatan Indonesia ditandatangani pada 27 Desember 1949 secara bersamaan di Belanda dan di Indonesia. Setelah penandatanganan tersebut, pusat pemerintah Indonesia dikembalikan ke Jakarta setelah ditinggalkan selama hampir 4 tahun. Sementara itu, pasukan Belanda secara bertahap meninggalkan Indonesia. Itulah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Setelah kita tadi membaca dan mendengarkan cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui pertempuran dan diplomasi, semoga akan menambah wawasan dan kecintaan kita kepada negara ini. Ternyata untuk mendapatkan kemerdekaan itu tidak mudah dan banyak sekali perjuangan-perjuangan para pahlawan kita yang rela mengorbankan harta dan nyawanya. Mungkin untuk materi hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Dan untuk tugasnya, kalian buka buku paket 6B halaman 47 nomor 1 dan halaman 75 nomor 1. Selamat mengerjakan dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.